Itu dia begini, lihat ya, tengok ya, mulai langsung naik, naik ke atas. Udah sampai di tingkat 80, sampai di tingkat 90, bukan 33, 33 bukan. 80. Dari Pontianak langsung nasional, dari Pontianak langsung internasional. Viral kemana-mana, naik ke atas, langsung kemana-mana, langsung viral, langsung buka cabang, langsung naik. Udah sampai di atas, jatuh. Itu jatuhnya jadi apa kak? Jadi tapai. Sakit sekali kak. Apa yang rusak? Dua, fisiknya dan mentalnya. Itu namanya istidraj. Nah riba persis gitu singgungannya. Saya dinaikkan dulu. Makanya orang kalau main-main pakai riba, kakak jangan terkejut kalau dia baru buka bisnis langsung besar. Maka tadi saya bilang hampir sebagian besar yang saya temuin perempuannya yang tidak mau, atau sebaliknya. Saya Ustadz sebagai istri sudah mau Ustadz tinggalkan riba, kami siap ngontrak, siap tinggalkan ini semuanya, tapi suami masih tidak mau Ustadz. Suami masih gengsi Ustadz. Jadi Masya Allah tabarakallah. Nah karena ini hari ini marketnya adalah perempuan, emak-emak, kakak-kakak jangan pernah coba-coba. Kakak bukan tentang Ustadz, bukan tentang saya, tentang Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya, kalau kelahi sama Allah dan Rasulnya mungkin menang tak? Hah? Mungkin menang tak? Mustahil menang kan? Sakit lawan Allah tuh. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Lawannya adalah sedekah. Nah, kakak-kakak gini ya. Saya kasih gambaran boleh? Nih. Ini rahasia kak ya. Mau tahu rahasia tak? Di sini Allah bilang riba haram. Di 275. Ini tulisan kayak gini ini karena cara berpikirnya lebih cepat daripada kecepatan tangan. Yang kedua riba musnah. Al-Baqarah 2. Kakak cocokkan di Quran ya, 276. Cocok enggak? Sama enggak tuh? 275 bilang apa? Riba haram. Di 276-nya Allah bilang riba musnah. Di sini, di sebelah sininya Allah bilang jual beli halal. Dah? Sedekah subur. Yo, ikut saya ya. Riba haram, riba musnah, jual beli halal, sedekah disuburkan Allah. Yo, hafalkan kata kuncinya. Ini password. Riba haram, riba musnah, jual beli halal, sedekah disuburkan Allah. Al-Baqarah 275, 276. Apa instruksinya untuk kakak-kakak yang cantik-cantik solehah nih, yang baik-baik nih? Ya, kan tidak mungkin ganteng kan kakak-kakak nih. Wah, kami udah nenek-nenek Ustaz, dah dipanggil kakak-kakak juga karena penghuni surga tidak ada yang tua. Di Munzalan ini kakak-kakak semua panggilannya, ya. Walaupun udah 60 gigi baru tumbuh tetap kakak-kakak di Munzalan dipanggil. Sudah pensiun Ustaz, dah mak-mak dah panggil kakak aja lah. Biar semangat muda gitu, Pak. Nah, gigi kan baru tumbuh. Gigi baru tumbuh. Buktinya masih suka sama duit kan? Umur berapa pun suka dia sama duit. Ya, riba haram, riba musnah, riba haram, riba musnah, jual beli halal, sedekah disuburkan Allah. Ini alhamdulillah ada beberapa komunitas-komunitas sedekah ya, komunitas-komunitas berbagi. Beberapa orang ada saya tengok di pentolan-pentolannya. Kakak-kakak lihat grafiknya, iya kan? Grafik sedekahnya dulu cuma 2 porsi, 3 porsi, 5 porsi, sekarang bisa 10 porsi, 100 porsi. Sama kayak dulu gerakan infak beras, baru 100 kilo, 200 kilo. Hari ini dengan izin Allah ada 800 sampai 1000 ton sebulan. 1000 ton tuh berarti kurang lebih 1 juta kilo. Itu kalau berasnya dihitung sebiji-sebiji gitu Kak. Allah menyuburkan sedekah. Udah ya? Udah belum? Hafal gak rumus ini nih?
Riba haram, riba musnah. Gimana tadi Allah memusnahkan bisnis? Kalau bisnis pakai riba, jalan langsung naik ke atas. Bukan gini kak, gini ah. Jadi cepat sekali dia, cepat sekali. Ciri-ciri pakai riba tuh cepat. Tapi apa? Jatuhnya bukan jatuh, tapi nunjang, teplongkeng. Jatuhnya tuh langsung stroke, langsung stres, langsung gila, langsung masuk penjara, gitu-gitu kira-kira jatuhnya. Paham? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kakak-kakak dikasih hati yang lapang, mau nerima kebenaran. Nah, apa yang mau saya bahas? Jadi gini kak, kita udah tahu ya riba ini masalah gitu loh, nyusahkan kita gitu. Riba ini masalah, bikin kita sangsot. Saya udah banyak kedatangan orang-orang tuh. Kemarin ada orang datang dari Batam, kena utang riba 400 juta, dikejar-kejar rentenir. Langsung saya tembak, abang mau apa kesini? Saya bilang, ada 3 opsi saya bilang. Mau minta bayarkan utang, 1. Yang kedua, minta saya jaminkan abang supaya saya ngutang sama orang kaya yang saya kenal. Atau abang mau bunuh diri, langsung merah bukunya. Karena saya udah kurang lebih 13 sampai 13 sampai 14 tahun berhadapan sama orang-orang yang punya utang. Jadi assalamualaikum Ustadz, panjang Ustadz ya. Artinya mau konsultasi. Ustadz. Ah, itu udah berarti udah urgent dah tuh. Kalau udah Ustadz berkali-kali tuh. Tapi kalau bayun-ayun Ustadz, gatal itu namanya apa? Jadi ada 3 jenis panggilan. Ustadz panjang, itu berarti ada masalah. Ustadz. Berarti udah debt collector di depan mata dah tuh. Tapi kalau bayun-ayun Ustadz, aduh. Assalamualaikum Ustadz. Nah itu gatal. Dia tahu bahasa ini suami orang. Jadi tegas-tegas ya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, bisakah mengisi hati ini? Hah? Oh maaf Ustadz, hari ini. Oh kejot ede ya kan. Tipe Ustadz ya, bisakah Ustadz mengisi hati ini? Hah kata Ustadz, astagfirullahaladzim. Oh maaf Ustadz, hari ini. Oh tak bisa lah. Hari dengan hati beda tipis. Tipe kan sengaja mancing-mancing. Kemarin tuh ada di nggak jadi lah. Nggak jadi bahaya. Dah, kita balik ayo. Nah, kemarin tuh lagi ngisi podcast. Nanti kalau saya kasih tahu kakak-kakak nggak nonton nanti. Tapi nonton ya. Nonton nanti podcast saya Ustaz Abdul Somad Habib Muhammad bin Anis dengan Ustaz Salim Afilah. Kami berempat bikin podcast. Harus ditonton sama perempuan. Coba tonton. Ada lucunya, ada faktanya, ada apanya. Pokoknya nontonlah nanti. Tunggu nanti di Live Hack namanya. Nanti kalau udah selesai diedit, kakak saya kasih rekomendasi nonton ya. Nah, judulnya Mahmud Abbas LC. Katanya sih gitu. Apa tuh Mahmud Abbas LC? Enggak tahu, cari seorang. Nah, oke ya, balik lagi ke sini. Saya mana tadi sampai Ustadz itu ya. Sampai gatal ya. Jual beli halal apa? Sedekah disuburkan Allah. Orang beriman, orang Islam kayak kita semua ini, insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, ya kan, di dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kalau orang Islam, orang beriman, tidak mau melakukan 2 hal ini, abang kakak, kita pasti kena riba. Maka instruksinya adalah ini mewakili jual beli, ini mewakili sedekah. Karena kak, kalau muslim cuma dagang tapi pelit, nanti dia dirampok sama hartanya. Dia jadi, sebenarnya gini, lebih tepat ya, orang pelit tuh hatinya sempit. Tubuhnya gampang sakit, bisnisnya mudah pailit, ya kan? Orang pelit kuburannya
sempit. Orang pelit badannya gampang sakit. Orang pelit bisnisnya gampang pailit. Jadi gini kak, contoh orang pelit itu ada dua kak. Ada namanya bakhil, ada namanya syuhu. Alif lam sya ha. Udah pernah nih saya ajarkan ke kakak-kakak Anahal nih, tapi mungkin 200 tahun yang lalu lah. Ya. Karena saya tahu, saya tanya pun kakak dah lupa dah pasti. Percuma orang tas ini balik ke rumah udah tercampak di atas atap sana. Mama pulang, kata dia, wah cangkut sana. Ah gila perempuan ini. Ya kan? Jangan diharap lah. Ya kan? Nanti begitu nak pengajian sibuk dia nyari. Mana tas aku kemarin dia, kata dia. Tumpuk-tumpuk di antara baju kotor, atap, keramik pecah, semua campur dulu. Bakhil itu kak, bakhil itu dia tidak mau nikmat yang dia dapat dirasakan orang lain. Itu namanya bakhil. Kayak masin, ya masin sejenis. Jadi dalam Quran ada dua istilah, ada al-bukhlu, ada asyuhu. Al-bukhlu tuh gini, kalau dia nih pakai make up, misalnya dia beli make up nih, merek apa misalnya? Kakak pakai make up merek apa sih? Changhong gitu ya, apa mereknya? Hah? Merek apa? Kubota, merek make upnya apa? Cap nyonya misal gitu. Itu sih murah. Yang agak mahal apa? Yang agak mahal? Channel lah ya. Okay. Oh, mahalan. Oh, SK2. Kemahalan. Button scrub? Mahal juga. Oh, oke lah. Berarti kelas-kelas kakak ini apa? FIFA. Lama duanya. Wardah lah ya. Nah, oke lah Wardah lah ya. Yang lumayan lah tuh. Wardah, oke. Dia kalau pakai untuk dirinya, dia pakai Wardah. Tapi begitu orang minta, tak mau dikasih. Nah, itu namanya al-bukhlu. Dia masih pakai yang bagus, tapi tak mau kasih ke orang. Dia pakai mobil bagus, pakai jilbab bagus, pakai jam tangan bagus, pakai apa bagus, tapi kalau orang orang dikasih tak mau. Supirnya misal gitu, supirnya suruh makan di pojok sana tuh. Dia makan sini, makan enak, supirnya dibelikan nasi bungkus ya harga 12.000. Misal, itu namanya al-bukhlu. Masih mending, apa? Masih mending. Ada namanya asyuhu, apa? Dia punya sisesa, punya button scrub, punya Tupperware, punya apa? Handphone iPhone, punya apa semuanya disimpan, dilaminating barang tuh. Nanti pas dia mati, pembantunya yang makai. Wow, sedekah akbar kata pembantunya. Apa? Sedekah akbar. Ngapa pula begitu, Ayaman? Ngapa pula gitu, Bang? Karena suaminya kawin sama pembantu. Apa kata pembantu? Ya Allah bertuah raya, aku kata dia. Aku kira dulu aku kerja bertahun-tahun sama ibu, rupa ibu kerja untuk aku. Tepuk sebelahnya. Oi, kalau punya barang pakai gitu. Jangan ditumpuk, pakai. Nanti istri baru yang pakai. Nyaman. Jilbab, mukena, apa lagi? Lipstick, cincin, jam tangan, baju, kemeja, apa lagi? Kaos kaki, tas, pakai. Ada orang asyuhu nih, kalau asyuhu dia punya mobil diparkir ya terus. Dia naik Grab, naik Gojek. Dah, mau kelahi lo gak? Kelahi lah lo. Kalau sakit tak bisa nyupir, beda cerita. Ini saya cerita orang bisa nyupir, bisa bawa mobil bagus, bannya 4. Pinjam mobil kau, kata dia. Hah, mobil kau apa? Sayang baru aku cuci. Ah, itu namanya syuh. Asyuhu. Alif lam sya ha.
Mirip kayak asyu gitulah, asyu. Ada orang wong Jawa, iki wong Jawa. Ngerti asyu? Asyuhu apa? Dia pelit untuk orang lain dan pelit untuk diri sendiri. Masya Allah. Makan nasi, telur dadar ya terus. Itu pun ujung ya, minta setengah deh kata dia. Pergi ke rumah makan Padang, minta kuah ya kata dia. Kakak kira ini saya bergurau ke? Ada banyak orang begini. Tak bisa dia nikmati hidupnya. Saldo Masya Allah miliar. Dia pakai baju buruk, terus pakai baju jelek, terus takut kena pinjam orang, takut kena... Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri ya. Paham? Ada berapa jenis pelit? Ada 2 jenis. Yang satu namanya al-bukhlu. Al-bukhlu gini tulisannya. Alif lam ba kha lam. Al-bukhlu. Pelit ini Kak masih bagus. Dia mau nikmati. Jadi kalau dia makan tuh Kak, kalau zaman saya dulu di pondok, makannya dalam lemari. Ada santri-santri pelit tuh. Mamahnya yang ngedoktrin. Takut kena minta, jadi kepalanya dalam lemari makan. Benar, saya kan di pondok 10 tahun. Kawan-kawan saya ada gitu. Tapi ada juga yang royal sekali. Paket baru datang langsung habis. Yang punya anak-anak di pondok tahu cerita saya ini. Zaman-zaman saya dulu seram-seram kawan-kawan saya. Kalau ada yang pelit-pelit gitu, besok atau pagi dia makan kayak gitu, siang ketebalik dalam lemarinya. Habis. Al-bukhlu dia pelit untuk orang lain. Jadi kalau untuk diri sendiri dia royal. Dia beli motor, beli mobil, beli gelang, beli cincin, beli gigi, ganti hidung. Bosan aku lubang hidung ke bawahnya, aku mau lubang hidung ke atas ya. Misal gitu. Operasi plastik pakai baskom ya kan? Bosan dia. Gitu kira-kira ya. Apa namanya tuh kalau masin sama orang, pelit sama orang? Istilahnya al-bukhlu. Tapi ada orang yang pelit juga untuk diri sendiri. Masya Allah, minyak jelantah udah warna hitam masih dipakai terus pokoknya. Selama masih bisa dipakai, tidak mau diganti. Panci itu udah penyok-penyok dah. Udah teriak-teriak, tolong ganti aku, kata panci ya. Tak ada diganti. Tapi di lemari, ya Allah, panci keluaran terbaru, rice cooker keluaran terbaru ini masih bagus semuanya. Pergi ke gudang, la haula wala quwata illa billah, kardus masih disimpan semua, dipakai, tak ada. Itu namanya asyuhu. Kasihan, hidupnya tersiksa. Hidupnya apa? Tersiksa. Nah, kakak-kakak yang baik, tadi saya bilang, oh ini mau tulis ya, al-bukhlu dengan asyuhu, itu perbedaan ya. Jadi kakak-kakak dapat istilah 2 nih, ada al-bukhlu, ada asyuhu. Nah, menyelamatkan kita dari riba, Kak, jadilah saudagar. Maka setiap di An-Nahl, Jumat, Sabtu, saya bolehkan kakak-kakak jualan. Apapun, selama halal, jualan. Jangan gengsi, kakak bukan jual diri. Mohon maaf, kakak bukan jual kehormatan. Kakak jual barang dagangan, posting. Saya dari dulu Kak, awal-awal 2012 jualan, dagang. Sampai ada orang bilang, ini Pak Lukman susu kambing. Tidak apa-apa. Itu berarti personal brandingnya dapat. Orang ingat melekat di otak saya. Sampai akhirnya Lukman AY. AY itu singkatan dari Ashabul Yamin, singkatan juga anak yatim. Orang ingat saya itu, abang ini abang anak yatim. Sampai melekat. Jadi saudagar, itu kita dagang. Umat Islam hari ini kenapa hancur Kak? Kenapa Muslim hari ini rusak? Kenapa Muslim hari ini mundur? Karena pada gengsi, malu jualan. Kakak-kakak sudah tak ada alasan untuk bisa jualan sekarang, betul lah? Orang sambil jualan sate tuh, sambil nusuk-nusuk sate, sambil live TikTok. Nah ini sate ayam ya bang ya, nah, macam-macam kutusuk mata kau kata dia. Oh dia jualan. Benar, sambil bergurau-gurau. Orang jualan sekarang kayak gitu dah. Dapat dia habis live 1 jam. Ada Kak Mami Tiwi itu yang punya apa Mbak Tiwi yang di Fabil Grup Tunatur live. Sekali live dapat 100 juta, 200 juta. Live 1 jam. Jualan apa tuh? Produk-produk nanti insya Allah segera produknya ada di Munzalan Store. Nanti kakak tunggu
produk untuk langsing. Jadi mak-mak tuh suka beli tak suka minum. Suka beli tak suka minum. Jadi ada 4 produk, ada cuka apel, ada chia seed dan segala macam. Harganya cuma 99.000. Itu udah banyak yang dengan izin Allah langsing dengan enak gitulah bahasanya. Jadi langsing dengan pola yang kenyang gitu. Terus nggak harus lari, cuma jalan kaki ya. Dari Pontianak ke Singkawang gitulah. Gurau, ya Allah kakak ini banyak benar masalahnya. Saya gurau kakak, ya lah serius benar. Kakak tak pernah diajak gurau sama suami ke? Ya kan? Gurau. Jalan kaki, insya Allah ya, jalan kaki Pontianak Sungai Jawi gitu kan. Sabdam Sungai Jawi bolak-balik. Insya Allah langsing ya. Tapi habis itu dia makan sop tulang Kak Fatimah ya kan, 2 mangkok. Habis itu kemana lagi dia? Mana gak ada kurus. Saudagar yang dermawan. Kak, kalau suami kakak resign dari perusahaan riba, kakak dorong dia berdagang. Bang, ayo bang dagang bang, adik bantu bang. Itu baru istri solehah. Pokoknya aku padamu bang, everything I do it for you bang. Gitu. Oh berasap suaminya langsung menyala bangku, wah gitu. Nanti dapat duitnya kan kita gak yang suka. Dukung suaminya, jangan dimarah-marah. Dasar suami tak becus gitu ya, tak bisa. Nanti down. Nanti di podcast yang saya dengan Ustaz Abdul Somad, dengan Ustaz Salim, dengan Habib Muhammad bin Anis, kami akan bahas kenapa banyak laki-laki jadi, mohon maaf, impotent dan pindah orientasi seksual. Selingkuhnya sama laki-laki. Aku, kata dia, jatuh cinta dengan abang istriku. Paham gak nih? Si suami ini bikin status, aku jatuh cinta dengan abang istriku. Paham gak? Biasanya tanggal 8 gini lama loadingnya. Aku jatuh cinta dengan abang istriku. Berarti apa? Homo. La ilaha illallah, lama benar loadingnya. Dan masalahnya abang kakak, si laki-laki yang sebelah sana yang dicintai itu juga kok homo, punya istri. Kakak di sekolah di mana dulu masih kecil? Allah, panjang umur kakak-kakak nih, Allah bertuah raya. Untung anak hal ini sebulan sekali ya Allah, alhamdulillah. Untung sebulan sekali ya Allah, alhamdulillah. Janganlah sering-sering ya. Ya, paham saya. Tahu enggak kakak-kakak, saya makanya dulu anal tuh saya batasin cuma 12 orang, cuma 10 orang ya kak. Karena kan 12 awal-awal dulu kan Kak Ani kan berapa orang, kita sedikit ya dulu. Saya bilang aku ngadapin 6 orang 7 orang ya begini ceritanya. Ngadapin sekian pulau nih, bisa masak. 12 tahun saya ngawal Anahal nih. 12 tahun kan dari 2012 Anahal nih berdiri. Makanya alhamdulillah lah. Untung sekarang udah sebulan sekali. Alhamdulillah. Paham gak tadi nih? Aku jatuh cinta pada abang suamiku pula dia. Kakak perlu duit kayaknya ya. Lagi kejar setoran kayaknya. Jadi homo ini kak, dua gay ini, gayung ini, sama-sama punya keluarga. Udah banyak. Kami riset, saya baca-baca jurnal, saya baca-baca tulisannya, saya nonton video-video klip tentang ini. Apa salah satu penyebabnya? Nanti kakak nonton video podcast kami. Tunggulah. Nanti lagi diedit videonya, udah selesai, udah sampai sejam. Di situ kita bongkar semua. Tapi, saya kasih spill sedikit ya. Banyak sebabnya, tapi satu sebab. Laki-laki itu kehilangan kelaki-lakiannya. Apa? Jijik sebenarnya saya mau cerita ini nih, tapi kakak-kakak harus dengar ya. Boleh enggak? Boleh. Dia kehilangan laki-lakinya
berawal dari kehilangan di sini. Bukan, mohon maaf ya, bukan barang yang bawah. Benda di bawah tuh enggak aman. Di sininya yang kehilangan kelaki-lakian. Psikologisnya. Duit dikasih ke istri semua. Istri pegang duit semua. Dia pakai prinsip setan, apa? Uang aku, uang suami, uang aku. Itu prinsip setan. Kalau ada yang pakai itu, mohon maaf ya, saya sengaja ngomong itu. Dah, psikologisnya rusak. Dia tidak bisa lagi punya kepuasan karena laki-laki itu superior, Kak. Ada kepuasan yang tidak bisa dinilai pakai uang berapapun. Saya ngomong ini karena saya laki-laki asli, Kak, original laki-laki. Apa kepuasan laki-laki? Bawa keluarga makan, terus dia yang bayar makan itu satu meja semuanya. Dia ngerasa ini hasil kerja keras aku, bisa ngasih nafkah. Cuma dia tidak ngomong, tidak cerita. Tapi ketika dia bisa nengok anaknya makan, mau makan apa nak? Nambah nak. Mau makan di restoran mana nak? Itu laki-laki itu langsung terasa kerojulannya, kelaki-lakiannya, super powernya kuat. Tapi menentukan makan di restoran mana kita perempuan. Jangan bilang rumah makan terserah. Bingung kami makan di mana tuh. Belum ada. Ada tuh kan Mario Bento tuh ada, ya kan? Itu ayam ketumbar ada. Rumah makan terserah tak ada. Jangan kode-kode. Jadi pride-nya laki-laki. Apalagi dia bisa nengok anak istrinya makan lahap gitu. Itu tuh kebahagiaan laki. Cuma bedanya, Kak, laki-laki tidak ngomong. Dia simpan dalam hati. Kalau dia bisa nangis, dia nangis. Ya Allah, ternyata hasil duit kerja keras aku nih. Kerja pagi, siang kena marah bos, kena kejar-kejar, berhujan, berpanas, dimakan sama anak istriku. Ini laki-laki asli, Kak. Kalau yang enggak, saya Ustaz, suami saya, jangan nak curhat-curhat, nak muncung-muncung kita ya. Saya cerita laki-laki asli. Kalau ada yang enggak begitu, berarti itu kakak nikah sama labi-labi, apa? Kakak nikah sama apa? Ada Ustaz, apa? Punya duit disimpan, istri tidak dikasih nafkah. Itu bukan laki-laki, itu labi-labi, apa? Pertama yang hilang adalah psikologisnya. Dia kehilangan kelaki-lakiannya dalam mental atau psikologisnya. Dah, ditambah lagi, Kak, istrinya lebih pandai cari duit. Kalimat pendek itu menghancurkan kelaki-lakiannya. Kau ini tak pandai cari duit, dagang, hancur. Tengok aku, sekali jualan, langsung bisa. Ada lagi kalimat pendek yang menghancurkan psikologis laki-laki. Tolong catat baik-baik ya. Dengarkan baik-baik kalimatnya. Aku bisa kok tanpa kamu. Langsung hancur. Mana dia? Kirim ke Telegram. Sudah. Nanti ketika di download langsung masuk ke jika kamu salah, nanti bisa download ebook sama voucher, nanti kirim lewat WA. Oke. Nah, nanti kakak kita kasih ini ya. Ada hadiah untuk kakak-kakak semuanya. Scan ini, ya kan, nanti scan, simpan, ada dapat voucher. Hari tanggal 8 bulan 8 ada voucher di MTC, ada dapat ebook, dapat buku, dapat apa segala macam kakak nanti. Ada beberapa hadiah yang saya siapkan. Nah, alhamdulillah rezeki. Hadiah. Jadi ini ngaji dapat hadiah ya. Biasa orang ngaji ngasih ustadznya, ini ngaji dapat hadiah. Semuanya. Dah? Scan dulu. Scan dapat tak? Bisa tak scan? Coba scan dulu. Ada kuota? Insya Allah ya. Kalau tak ada, posting di grup ya nanti, Kak. Posting di grup. Grup Anda udah? Kakak foto, bagikan ke grup. Mungkin ada yang tak punya kuota hari ini atau sinyalnya lagi jelek. Yang nonton gimana ya, Man? Oke, nanti yang nonton juga kita kasih ya. Yang live dapat tak, Ayaman? Insya Allah dapat ya. Yang live dapat juga. Nah, ini kakak tinggal ini screenshot ya. Yang live screenshot aja. Error. Oke. Dah. Ustadz Adia. Nanti teman-teman yang di belakang error katanya. Bisa. Coba sinyal mungkin. Bisa? Ada yang bisa enggak? Belum bisa.
Oke. Ya udah, nanti usaha dia perbaiki. Kita lanjut materi tadi. Sebentar, nanti kita ini kan ya. Kak, tadi cerita sampai mana dah? Psikologis rusak. Psikologisnya rusak. Ini nanti ya. Yang barcode nanti diperbaiki ya. Kirim yang baru. Nah, kakak-kakak, psikologisnya rusak ketika ada kalimat aku bisa tanpa kau. Suami itu justru ya kan ketika istrinya minta tolong ada rasa bahagia. Sekali lagi ya, saya cerita laki-laki. Kalau kakak ketemu yang saya sebutkan ciri-ciri tidak sama dengan yang sedang kakak nikahi, berarti kakak sedang nikah sama labi-labi ya, tidak usah merajuk, tidak usah baper ya. Tolong ini, tolong itu, temankan saya. Dan laki-laki tuh kak paling tak bisa baca kode. Dia bukan ahli IT. Aku mau makan yang panas-panas, dibawakannya kakak rice cooker, kakak mau ngapa? Bilang mau makan mie ayam merek ini di sini. Yo, besok siang. Gitu cara ngomongnya. Saya dengan Bunda Om gitu perjanjiannya. Tak ada kode-kode ya saya bilang. Saya ini waktunya Masya Allah Tabarakallah. Saya bukan tidak mau nemankan, tapi kasih tahu sama saya maunya apa. Say what you want. Coba bilang. Salah satu cara membuat dia suami kakak jadi laki-laki, ucapkan apa yang kakak mau. Bi, ayah, papa pengen makan mie ayam yang ada ceker pedasnya. Di sini baru buka, mama sudah cek, bunda sudah cek, ini halal. Yuk ke sana, yuk besok siang. Saya dengan Bunda Om gitu. Dah, besok ayah punya waktu dari habis zuhur sampai asar. Ada waktu 2 jam, mau kemana ayo? Ayah udah kosongkan jadwal. Dah, besok pagi sampai sore penuh, banyak tamu, baru bisa habis asar sampai maghrib. Bunda mau kemana? Dah, di rumah aja. Oke, siap. Ayah temankan di rumah. Jelas? Kakak-kakak, say what you want. Dah, balik lagi tadi. Ketika psikologisnya rusak kak, ketika psikologisnya laki-laki tadi rusak, file di sininya rusak, maka dia berdampak pada jasmaninya. Tapi celakanya penyakit ini nih, kami riset kak, saya nemukan datanya, Ustadz Salim juga nemukan hal yang sama. Celakanya nih ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua kak ya. Barang tuh, ngerti barang tuh? Ngerti dah? Lama sekali. Itulah bagi yang barang laki-laki tuh. Masa saya harus bilang begini? Tak bisa bangun, tak bisa tahiyat kalau sama istri. Begitu sama laki-laki, naik barang tuh. Begitu sama, mohon maaf, pelacur bisa. Istrinya cerita, saya sudah 8 bulan lebih tidak disentuh. Jangankan berhubungan badan, dielus-elus dia tada. Awalnya rusak psikologis. Maka kakak posisikan dia, kasih dia salah satunya tuh tentang nafkah. Saran saya diskusi sama suami tentang duit. Ada perasaan gini, tapi saya tidak tahu ya kakak-kakak mau praktek atau enggak. Gini loh, salah satu hal yang membahagiakan suami itu gini, dia bawa duit nih, kasih ke kakak, misalnya contoh 1 juta. Dia tidak minta, tidak ada ngomong. Terus kakak bilang, saya ambil ya bisa 800, yang 200 untuk itu. Ketika istrinya ngerti tanpa dia ngomong, di situ dia jadi laki-laki langsung. Kan ada tuh perempuan-perempuan titik-titik lah, saya nak malas nak ngasih ibuhan belakangan. Begitu suaminya datang, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ada lagi tak? Ini perempuan hantu belau. Apa namanya? Jadi ada laki-laki yang labi-labi, ada perempuan hantu belau. Saya kak dengar ceritanya sedih, rasa teriris-iris hati. Kenapa? Saking istrinya ngambil semua duitnya, dia tak bisa ngasih nafkah untuk ibu kandungnya. Tak ada duit dah untuk mamanya. Padahal akad suami itu kak sama ibu kandung sampai mati kak.
Belajar hadis enggak? Belajar kan? Terakhir ya, nanti saya share hadis ini ke grup An-Nahl. Kakak silakan share. Kakak boleh share ini. Ini sebagai penutup. Saya bagikan di Telegram. Nih. Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya menjelaskan hadis Nabi tentang penghuni neraka. Beliau bersabda, "Ra'aitun nara falam aro kal yaumi manzaran qattun. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Qalu, "Lima ya Rasulullah?" Qala, "Bi kufrihinna." Qila, "Yakfurna billah?" Qala, "Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Ini salah satu yang kami bahas. Aku melihat neraka dan belum pernah sama sekali, kata Rasulullah, melihat pemandangan yang seperti hari ini. Aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah para, mudah-mudahan ini penghuni surga semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan, kakak-kakak yang percaya sama hadis Nabi berapa orang? Nabi Muhammad itu benar atau bohong? Pasti benar. Ini hadis dari Nabi Muhammad, bukan dari saya. Percaya enggak kira-kira? Percaya enggak? Yang percaya berapa orang? Oke, percaya ya. Kita lanjut. Mau saya lanjutkan enggak? Lanjut ya. Mereka bertanya, ayo kakak baca sama-sama. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Ya Rasulullah, beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Nyembah batu gitu ya, nyembah pohon, atau mungkin bermaksiat apa gitu, pasang sesajen. Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab tidak. Ayo, beliau menjawab tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian, kemudian suatu waktu di saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya dia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat tercela ini. Jadi kalau kakak marah ya, tapi jangan ngomong, kau ini tak pernah berbuat baik sama aku. Celentukan kecil itu kak, merusak psikologisnya, merusak burungnya, merusak semuanya. Dan merusak juga masa depanmu nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Papa nih ya, tak bisa sama sekali ya berkemas. Tak bisa sama sekali tuh. Tak pernah bantu. Itu dua hal yang berbeda loh. Hati mulut. Mohon maaf ya, kalau kakak cantik suka ngomel tuh masih agak enak lah dipandang. Sorry ya kalau kakak jelek hitam suka ngomel, buno cincang-cincang masuk ke dalam semen, pasang keramik. Ini hadis sahih tapi tidak terkenal. Saya yakin tak banyak perempuan berani share hadis ini. Ini riwayatnya Muslim kak, Bukhari Muslim. Ngeri. Saya mentahkik hadis ini harus ke Ustaz Abdul Somad dulu. Saya tanya sama Tuan Guru, itu sahih Tuan Guru? Sahih hadisnya.
berani share. Karena saya tidak ilmu saya jauh lah kalau bicara hadis tuh. Ustaz Abdul Somad pakar hadis, tahu betul tentang derajat sebuah hadis. Apakah ini sahih, apakah ini maudhu, apakah ini dhaif? Dan beliau mengatakan ini hadis. Udah saya share di grup An-Nahl ya, kakak tinggal forward. Jadi masalahnya kak bukan ngomelnya, tapi memandang tidak ada kebaikan sama sekali. Maka bunyi hadisnya tuh yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Jadi dia mendustakan kebaikan atau suatu perbuatan baik yang pernah dilakukan. Lalu dia mengatakan tidak pernah sama sekali. Lupa semua. Jadi gini, nila setitik rusak susu sebelanga. Makanya jangan makan nila sama minum susu. Nila setitik ya rusak susu sebelanga, apalagi nila satu ekor gitu lah kira-kira. Dah, ada yang belum nyambung ya, enggak apa-apa lah. Kakak-kakak yang baik, udah lewat waktu saya ini. Sekali lagi saya pengen ngasih tahu ilmu yang kita pelajari kak. Ilmu yang kita pelajari harus menjadi ilmu yang membuat kita semakin takut sama Allah. Apakah? Bukan takut sama suami, bukan takut. Kakak taat sama suami bukan karena takut kak, tapi karena taat. Oke enggak? Saya juga gitu, pasang mindset. Aku enggak mau nyakiti hati istriku. Bukan karena aku tak kuat, bukan aku tak berani. Aku takut sama Allah. Kan zolim saya kalau jadi suami menindas. Misal gini, kau nih ya, nyusahkan ya Allah, ngomel. Sakit hatinya tuh. Apalagi perempuan, kejadian 200 juta tahun yang lalu. Dia bisa ulang, replay, persis letaknya di mana, jam berapa, menit. Itu yang paling saya takut kalau saya mau ngomel sama istri. Asal mau naik nih tensi saya nih, kan saya laki-laki biasa kak, manusia biasa. Nak marah nih, nggak jadi. Karena nanti 2224 itu kejadian bisa diulang. Tapi entah kenapa, saya nggak tahu ya, belum ketemu jawaban sampai sekarang. Entah kenapa, kalau istri bikin salah sama suami, dia bisa cepat sekali lupanya. Ujung-ujungnya bisa kita yang salah. Kamu juga gitu kok. Dulu kamu kan gitu lah. Alih lagi kamu. Tapi bukan di sini. Tenang. Ini muka-muka penghuni surga. Solehah semuanya apa? Yang depan saya ini apa namanya? Solehah semuanya. Mana dia? Barcode-nya di mana? Kirim ke Telegram. Udah bisa? Oke. Alhamdulillah. Kurang titik kan? Nah, kakak scan, nanti dapat ebook ya Ustaz Adia ya. Ada dapat ebook, dapat apa lagi? Dapat voucher, dapat ebook resume SMK, dapat voucher dari MTC, dapat ebook ini nanti dikirim via WA. Nah, pakai email, harus email gak dia? Adia harus pakai email ya. Kalau nggak ada email bisa nggak pakai WhatsApp ya, kakak-kakak? Ya, dibikinkan. Maklumlah mak nih. Nanti bantu ya, atau kasih nomor kayak gini Adia, kasih link ini aja, link apa? Link WhatsApp. Link WhatsApp. Mak cepat kalau link WhatsApp, kirim ke saya. Nanti saya kasih link WhatsApp. Nanti yang di mana yang di online saya kasih nanti di Instastory ya. Nanti pakai WhatsApp, tenang. Saya tahu mak tidak semuanya ngerti email ya kan. Ngerti itu, masya Allah betul raya. Bisa pakai HP, ada bagus tadi tuh. Oke. Dah, kakak-kakak yang online dapat, nanti saya kasih usaha dia. Nanti tolong bikinkan postingan online-nya ya di Ayaman ya. Tolong bikinkan postingan online-nya buat yang mau nonton tadi yang online ini, kasih linknya. Siap. Jazakumullah khair. Saya harus bagi badan, udah lewat 10 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Ada informasi pencerahan atau kesegaran baru.
kita sama-sama Kak. Saya laki-laki, sebagai suami kami juga saya sering sampaikan, jaga mulut, apalagi kita laki-laki yang megang hak talak. Asal nyeletuk sedikit, kau baliklah ke rumah mama kau, langsung cerai itu talak satu. Kakak-kakak jangan nantang, balikkan laku. Kena balikkan benar, dibungkus pakai koper baru tahu. Jangan nantang, oke? Kita realistis saja, sip dah? Ya, jadi suami yang soleh, jaga kelakuan, jaga harta, jaga kemaluan. Kakak juga perempuan, jangan nak macam-macam, jangan mancing-mancing. Kita berusaha jadi orang baik. Kalaupun pasangan kita belum baik, bersabarlah. Suami kakak bukan Fir'aun. Coba ulang. Suami saya bukan Fir'aun. Coba ulang. Insya Allah dikasih hidayah sama Allah. Semakin soleh semakin baik. Coba diulang. Suami saya bukan Fir'aun. Insya Allah dikasih hidayah sama Allah. Semakin soleh semakin baik. Tulis catat, suami saya bukan Fir'aun. Ini untuk yang punya ya, yang tak punya jangan nak gatal. Yang punya aja nih, yang punya aja ya. Tolong, yang belum punya atau suaminya habis kena ambil sama ubur-ubur. Tahu pula ubur-ubur Ustaz? Tak punya otak. Pelakor tuh tak punya otak. Ya. Apa tadi saya bilang? Suami saya bukan Fir'aun. Siapa yang masih ada suaminya? Masih ada? Ada enggak? Berapa orang sini? Laki-laki suaminya? Halal masih halal? Oke, kinca apa? Nah, suami saya bukan Fir'aun. Coba diulang. Insya Allah dikasih hidayah. Makin soleh makin baik. Amin. Makin soleh makin baik. Makin soleh makin baik. Kenapa doanya makin soleh? Nanti kalau makin soleh, makin bagus dia cari rezekinya, makin semangat dia, makin kasih nafkah yang halal. Begitu juga saya ngomong sama diri saya, istri saya bukan istrinya Nabi Nuh. Istri saya istri yang baik, istri soleha. Dikasih hidayah sama Allah, makin hari makin baik, makin hari makin. Itu cara kita mendoakan pasangan kita. Yang punya apa? Yang belum punya jangan doakan suami orang ya. Udah jadi suami aku, gatal apa? Nah, begitu kira-kira kakak-kakak, abang-abang yang baik. Ada juga beberapa abang-abang yang nonton ini. Jazakumullah khair. Inilah materi saya hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, Allah ridhoi. Nih, kakak-kakak udah saya kasih tuh. Save nomor ini, udah saya kasih ke grup program. Anahal ada grupnya, kakak share. Simpan nomor ini, nanti minta di nomor WhatsApp itu ya. Ada call center Masjid Kapal Munzalan. Nanti linknya, akunnya semuanya tinggalkan save nomor itu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kakak-kakak sehat terus, panjang umur, murah rezeki, badannya sehat, psikologisnya sehat, hatinya sehat, pintu rezekinya banyak, halal berkah, dikasih rezeki yang banyak, halal dan berkah, bisa pergi haji, bisa pergi umroh dengan cara-cara Allah, sekeluarga besar, anak cucu keturunan. Dan mudah-mudahan kita semuanya kak dikasih rezeki yang banyak, halal berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Yang punya utang-utangnya lunas, yang punya penyakit sakitnya sembuh, yang sedang sedih dibahagiakan Allah, yang sedang susah dimudahkan Allah, yang sedang bahagia bertambah kebahagiaannya, tambah tenang, tambah sehat, tambah bahagia. Dan mudah-mudahan kita semuanya kak bisa meninggalkan dunia di dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kakak tepuk sebelah kanan sebelah kirinya, bilang insyaallah doa kita dikabulkan Allah. Insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Karena di antara sekian puluh orang yang ada di sini nih, ada 1-2 orang yang doanya tembus ke langit. Saat kita berdoa bersama mereka, doa kita terangkat dengan wasilah kebaikan salah satu di antara orang-orang ini. Ada yang ahli tahajud, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli wirid, ahli istighfar, ada yang ahli qiyamul lail, ada yang ahli duha. Masya Allah. Nah, soleh. Ya, saya yakin kakak-kakak nih doa yang baik-baik tadi dikabulkan Allah. Mudah-mudahan semua niat baik kita, hajat baik kita dikabulkan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita. Semoga Allah berkahi dan lindungi kita semuanya. Terima kasih banyak, barakallahu fikum, berkah selalu. Tetap semangat abang kakak. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Bulan depan kalau tidak ada halangan, catat tanggalnya, insya Allah Lia 5 September. 5. Saya ada di sini. Atau antara dua Lia, 5 atau 5 dulu lah. Saya takut mepet sekali, soalnya 19 umroh saya. 5 September ya. Untuk sementara 5 September dulu. Jazakumullah khair. Makasih banyak, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.